Oke, kita fokus sama teologi, Pak ya. Oke, Saya baik. hanya butuh waktu 15 menit saja. Oke, silakan. Oke, menurut Bapak, Tuhan Bapak siapa? Sekarang Bapak harus ini apa dulu? Makna Tuhan untuk Yesus apa dulu, Pak? Aduh, Oke, saya tanya dulu, kita fixkan dulu Tuhan Anda Yesus atau siapa? Tuhan sekarang saya kan begini. Allah. Oke. Tuhan Anda siapa? Di dalam kekristenan itu, Pak, itu ada dua istilah Tuhan yang ditujukan, bukan dua istilah. Kata Tuhan itu ditujukan kepada Allah, untuk Allah Bapa, ya, di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama itu Tuhan, kalau ketika kamu menemukan misalnya, lalu Tuhan, ya kan, lalu Tuhan itu contoh ini, Tuhan itu huruf besar. Tetapi ketika Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan itu huruf kecil. Ya, ya. Sekarang istilah Tuhan untuk Yang saya Yesus tanyakan di berbeda. sini, oke, sabar-sabar. Yang saya tanyakan di sini, Tuhan Anda siapa? Kan Justru kita itu, Pak, diskusi tentang pertanyaan teologi nih. saya. Oke. Ya, justru itu, Pak, yang Anda tanya ini makna Tuhan untuk Yesus atau siapa? Kan harus jelas, Oke, Pak. kan Tuhan orang Kristen. Ya, oke, silakan. Tuhan Anda kan Yesus. Tuhan Anda Oke. sebenarnya siapa? Tuhan Anda siapa? Gini, Pak. Yesus kan, bukan? Ketika Loh, kok saya masalah Tuhan saja ribet? Oke, saya tanya ulang kali. Saya oke. Kalau agama itu simpel, Pak, itu bukan agama Oke, namanya. oke. Saya tanya lagi, Pak. Tuhan Anda siapa? Kalau Anda tujukan itu kepada Yesus hanya ini. Oke, coba balik tanya saya. Tuhanmu siapa, Felix? Coba tanya saya. Enggak perlu, enggak tertarik aku tanya. Ini. Buat apa? Oke, fixkan dulu. Itu Tuhannya aku siapa? percaya. Tuhannya Kan begini, siapa? Pak, saya terangkan tadi. Bagaimana sekarang? Bapak pernah baca tidak perjanjian lama? Pernah? Pernah? Oke, begini, Pak. Kita kan diskusi tentang teologi, Pak. Justru Sebelum kita itu, diskusi Pak. tentang Kalau kamu teologi, diskusi, kita oke, harus sabar. harus mendefinisikan dulu supaya kita sebenarnya Oke. jangan melebar. Kalau saya jawab nanti Yesus Tuhanku, nanti Anda tanya lagi Tuhanmu tiga, kan begitu nanti pertanyaanmu. Karena Enggak ketika kami berbicara, seperti itu. ini akan kesana Nggak nanti. seperti. Maksud saya itu, Pak, begini, Pak, kamu jangan dulu ya. Saya klarifikasi dulu. Karena Tuhan, istilah Tuhan di dalam kekristenan itu ada Tuhan untuk Bapa, itu maknanya berbeda. Ketika istilah Tuhan itu dirujukan kepada Yesus. Makna Tuhan untuk Allah Bapa itu untuk Allah itu nama, Pak. Tuhan itu makanya di dalam perjanjian lama itu terjemahan dari YHWH atau tetragrammaton. Sedangkan istilah Tuhan untuk Yesus itu, Pak, kalau Bapak temukan itu maknanya adalah gelar bukan nama. Itu Bapak harus bedakan di situ, Pak. Sehingga Oke, orang saya tanya Kristen dulu, itu Pak. tidak percaya lebih Oke, dari Pak. dua Tuhan, tidak. Oke. Itu Oke. bukan berbicara soal Berarti, Tuhan, tapi saya tanya. berbicara tentang kealahan. Saya tanya. Yesus ini Tuhan apa bukan? Tuhan, makna Tuhan yang Oke, kamu maksud Tuhan. di HWH gitu. Yang saya tanyakan, Pak, Yesus ini Tuhan apa bukan? Tuhan sebagai Tuhan yang Oke. Tuhan, dia Tuhan, Oke. huruf kecil ya. Oke, definisi daripada Tuhan itu apa menurut Bapak? Definisi Tuhan itu apa? Iya, Tuhan di dalam perjanjian lama, Pak, itu adalah nama dari Allah itu. Tuhan. Yang saya tanyakan YHWH. bukan namanya, Pak. Yang saya tanyakan bukan nama, bukan gelar, Ya, Tuhan di tapi dalam definisi. Sabar dulu. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Setelah itu Anda jawab. Definisi daripada Tuhan itu apa, Pak? Di dalam perjanjian lama, yang saya bilang tadi nama, itu artinya Tuhan itu penguasa alam semesta, pencipta alam semesta. Itu, Pak. Penguasa, Tapi dia itu pencipta, apa lagi? Ya itu, oke, sang pencipta segalanya, penguasa segalanya, sudah. Oke. Anda sudah paham. Oke, kalau Yesus Anda katakan tadi Tuhan, dia adalah Tuhan, sementara definisi daripada Tuhan itu adalah pencipta atau penguasa, tunjukkan datanya secara eksplisit bahwasanya Yesus adalah pencipta. Silakan. Oke, ini wah, banyak sekali. Anda yang nggak paham ini. Ini ya, Yohanes 1. Saya mulai dari Yohanes 1 ya. Wah, ya, Anda silakan tertawa. Nggak apa-apa, karena memang Anda. Tapi bagi saya itu masuk akal, Pak. Bagi saya yang percaya. Saya bisa Alkitab, Pak, itu bisa diterangkan sejauh Tuhan mewahyukan. Itu bisa, Pak. Iya, tinggal dijawab aja, Pak. Tunjukkan Oke, datanya Pak. kalau Yesus itu Yohanes pencipta. 1. Iya, ini pertama, Yohanes 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah.
dan firman itu. Anda tertawa. Pak, Anda mau diskusi. yang saya Tadi, tanyakan, Pak, iya, yang saya saya mau tanyakan, terangkan Pak, ini. Bapak dengar dulu. di kan Anda mana bertanya. dalilnya, datanya kalau Yesus itu adalah pencipta? Saya kasih analogi, Pak ya. Anda diam Saya dulu, mengerti, saya kasih makanya analogi. Anda Oke, dengar diam dulu. Diam dulu, Anda saya kasih kan analogi, Pak. bertanya. Anda tidak perlu Ini. pakai analogi. Saya tidak bodoh, Pak. Oke, Oke? begini, Pak. Anda Kalau dengar. Islam Karena ditanya, Anda diam dulu, bertanya, diam makanya dulu. saya jawab. Anda bertanya, tadi Anda yang membuat aturan, kok Anda yang melanggar? Heran aku. Sekarang saya jawab. Pak. Anda Yang saya tanyakan tadi apa, Pak? Di mana dalilnya Yesus mencipta? Kok Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya ada firman, kemudian firman itu nggak ada di situ, Pak. Saya kasih analogi, di mana datanya Allah mencipta? Dalam Al-Quran dikatakan, huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah. Langsung dalilnya merujuk kepada Allah. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan berkatinya siang dan malam menjadi tanda ciptaan Allah bagi orang yang berpikir. Itu kan jelas, eksplisit. Nah, yang saya minta hal yang sama seperti itu. Di mana dalilnya, datanya secara eksplisit bahwasanya Yesus itu pencipta. Kalau Anda melarikan kepada Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, kemudian firman itu bersama-sama, kan tidak masuk, Pak. Gimana sih? Silahkan. Sia-sia ini waktu, Kayaknya Pastor Loading cocok sama ini orang. Nggak bisa secara ilmiah. Mau dia interogasi sama Pastor Loading ini. Buka mute-nya, Pak. Jangan sampai dikejang-kejang tidak tahu mute-nya tidak kebuka. Nanti dalilnya begini, Pak. Iya. Mana pencipta? Dia membuka yang diciptakan. Nah, betul. Begini, Pak, begini. Begini, ayat ini begini. Kan tidak masuk akal kalau dia bawa Yohanes 1 nomor 1. Keluarkan Yohanes 1 itu diciptakan, bukan menciptakan. Apa diciptakan Tuhan? Bukan diciptakan. Bang Titisan, dia kenapa dia kejang-kejang atau tidak tahu mute anunya di mute itu? Atau pingsan dia? Tolong ambil ambulan, Pak. Pak Fels, tolong kirim ambulan. Aduh, ndak bisa diajak diskusi orang seperti ini. Dia Begini tinggi darah, dan begini. kolesterol tinggi. Begini dan begini. Begini dan begini, Pak. Begini, Pak. Jawabannya begini, Pak. Begini aja terus. Bang Titisan, orang pingsan di atas kawal kamu santai-santai saja. Panggilkan ambulan. Ini hostnya juga ini tidur semua ini. Mungkin sholat zuhur kan di sana udah jam 12 gitu. Belum. Oh, belum. Pastor Loading, monitor, Pastor. Ini pendeta besar ini kayak tidur juga ini. Aduh, udah kejang-kejang semua. Ditanya Mana apa aku bukan jawabannya? moderator lagi. Ini Ustadz Felix, ini ditanya baru tentang penciptaan. Nanti kalau ditanya bagaimana dan kapan Yesus jadi Tuhan, bingung lagi nih nanti dia Tidak muter-muter bingung. lagi. Iya. tidak bingung, saudaraku. Kami itu bisa menerangkan secara detail. Hanya masalahnya kalian tidak mau dengar argumen. Iya, begini Oke. Pak, begini Pak, Bagaimana? begini Pak. Kalian Begini, mendengar Pak. argumen yang utuh. Kalian sudah potong. Kekristenan itu tidak seperti kalian belajar A, I, U, E, O, tidak seperti itu, Pak. Oke. Kalau begitu, tunjukkan datanya secara literal bahwasanya Yesus itu adalah pencipta. Yang saya minta ayat secara literal. Begitu, Pak. Bukan ya ayat yang masih sifatnya masih dikaji, Pak. Silahkan, monggo. Harus jujur, Pak ya. Silahkan. Maksudnya apa? Tadi jaringan tadi nggak kurang dengar. Oke, begini Pak. Saya kan bertanya tadi, karena kita sudah sepakat bahwasanya definisi daripada Tuhan itu adalah pencipta. Nah, Yesus kan Tuhan Anda, tunjukkan datanya secara eksplisit atau secara literal bahwasanya Yesus itu adalah pencipta. Silahkan. Oke, ya ini ya. Ini sebenarnya di sini Pak, gini ya. Saya ini pelan-pelan ya Pak. Bapak itu silakan. sebenarnya ketika ya kalau Bapak sekolah Pak ya, kalau Bapak pernah sekolah, Jangan Bapak framing itu Pak, memang- tinggal dijawab Pak. Enggak, bukan framing. Saya menjawab ini. Apa? Saya ini apa? Kalau saya tidak, ini apa namanya kalau saya tidak menjawab? Anda diam, maksud saya begini.
Anda dengar dulu argumen saya. Kalau saya bilang sudah, baru Anda bantah saya. Ini saya belum selesai. Kok Anda Oke. sudah bantah? Bagaimana Anda paham apa yang saya maksud, Pak? Maksud saya begini, Pak. Oke, silakan. Kalau kita membaca itu, Pak, kalau Bapak pernah sekolah ya, kita tahu makna dari apa yang kita baca itu, Pak, itu dari konteksnya. Betul tidak? Begini. Iya kan? Ribet kali kau. Memang harus ribet, memang harus ribet, memang ilmu Ya berarti dimana otak ilmu kau ribet itu gak bisa dibuat berpikir. Makanya jawabannya muter-muter begini Pak, begini bukan Pak, begitu Pak. benar, memang harus Begini dan Oke, begini. Pak. benar, memang Oke, harus Pak, benar. Pak, Pak. Bagaimana harus Pak Mube, Pak Mube, saya ulangi lagi pertanyaan saya dengan hormat Pak Saya Mube. paham, Ini kan saya oke, paham sabar. pertanyaanmu. Sabar. Ini kan disaksikan 338 penonton. Anda diberikan kesempatan untuk menjelaskan kekristenan Anda. Makanya saya tanya, kita kan sepakat tadi bahwasanya definisi daripada Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Dan saya kasih sebuah analogi dari Islam bahwasanya di mana bukti bahwa Allah itu pencipta. Tadi saya bacakan ayat suratnya dalam Al-Baqarah ayat 23 kalau saya tidak salah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi yang saya minta, karena kita sudah sepakat bahwasanya definisi daripada Tuhan itu pencipta. Nah, Anda menuhankan Yesus, di mana Oke, dalilnya? Ini saja, Sabar, 1 Korintus kalau gitu, Pak. 1 Korintus 8 ayat 6. Sabar. Saya Di sudah mana paham pertanyaanmu. dalilnya 1 Korintus secara 8 ayat sabar? Di mana dalilnya secara literal bahwasanya Yesus itu adalah pencipta? Silakan. Oke, karena Bapak tidak mampu berpikir abstrak, saya kasih saja 1 Korintus 8 ayat 6. Coba buka. Silakan dibaca. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Itu Pak. Mana penciptanya, Pak? Oke, sabar. Di situ Pak, hanya Buka, satu Bapa saja, satu Pak. Allah saja. Satu Allah saja. Felix, 1 Korintus 8 ayat 6 Pak. Coba buka. Silakan dibaca ulang. Makanya Pak, di awal tadi saya terangkan, Yesus Kristus itu ada ketuhanan Yesus, ada kealahan Yesus, dua hal yang berbeda Pak di dalam iman kekristenan. Itu Pak. Namun bagi kita hanya Berarti ada oke, satu sabar Allah. Pak. Sabar. Ya. Sabar Pak. Ya. Berarti Yesus ini kan di situ hanya satu Allah saja, satu Tuhan saja, itu Bapa. Kemudian di situ ada Allah Yesus Bapa. Kristus. Ya, sebagai Allah Tuhan. Bapa. Nah yang mencipta di sini Allah atau Yesus? Makanya Anda ini untuk memahami ayat itu, Anda itu harus sandingkan di Yohanes 1 ayat 1 tadi. Gitu Pak. Oke, yang saya tanyakan di sini, Yesus ini Allah atau Yesus ini yang mana di sini pencipta, Yesus atau Allah? Yesus adalah pencipta karena Dia adalah firman yang ada dalam diri Sang Bapa. Selesai. Kan sesuai dengan Yesus Yohanes 1 ayat adalah 1 tadi. pencipta karena Iya. firman ada di dalam diri Yesus. Bukan, firman itu satu dengan Sang Bapa. Bapa Oh, itu mencipta dengan Yesus. berfirman kan? Iya. Iya. Oke. Yang saya tanyakan di sini adalah apakah Yesus itu satu hakikat dengan Allah? Satu hakikat sebagai firman Allah itu Pak. Sebagai firman Allah. Nah, sementara dalam Yohanes 5 nomor 26, seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, dan begitu pula dengan Yesus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Di mana yang benar ini? Iya, memang Yesus itu artinya di situ menegaskan bahwa Oke. firman itu adalah pribadi sabar. yang berbeda dari Sang Bapa. Oke. Iya kan, pribadi yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Anda mengatakan bahwasanya tidak bisa Anda ini dipisahkan bertanya, tapi satu Anda hakikat. tidak memahami. Maksudnya, Oke. saya jawab dulu, kok bertanya terus? Kapan silakan. pahammu? Dan saya tanya dulu, tujuan Anda bertanya apa, Pak? Tujuan Anda bertanya apa? Oke. Saya tanya. Tidak, saya tanya Pertama, dulu, tujuan Anda kan bertanya apa? oke.
Oke, Saya apa? Tujuan bertanya Anda bertanya apa? untuk memastikan tentang apa yang saya tanyakan tadi. Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu satu hakikat dengan Allah. Nah, sementara dalam Yohanes 5 nomor 26 dikatakan bahwasanya seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, begitu pula Yesus memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Berarti beda Betul. esensi, Pak. Nah, Kalau nah gitu, terus saya tanya kamu punya hidup dalam dirimu sendiri tidak? Saya tanya kamu. Kamu Apa? punya hidup dalam dirimu sendiri tidak? Ya, saya punya hidup dalam diriku sendiri. itu hidup kamu itu diberikan oleh Tuhan. Sejak kapan kamu punya hidup dalam dirimu sendiri? Aduh, Aduh, ini diskusinya tidak terarah. Tidak, Bube. maksudnya Nggak begini. bisa masuk akal ini. Silakan Bang Ipan ini. Bube dengerin Bube. Maksud saya begini. Simple question. Kapan Yesus menciptakan? Kapan Yesus dianggap atau dijadikan Tuhan? Kapan? Loh, pergi Ustaz. Pergi Ustaz. Ini Aduh. biar aja dia pergi ke pangkuan bapaknya. Iya, duduk di sebelah Ya, kanan. naik teman-teman. Biar dia Silakan, duduk. silakan. Naik lagi Saya- dia. Gini, Felix. Saya izin. Mana Felix ini? Saya Kenapa izin ya? dulu. Mube. Dari tadi ditanyain Ustaz Felix simple question. Kau nggak bisa jawab dan muter-muter. Kok simple question Anda tidak Di mana di dalam Saya Bible menjawab. tertulis secara Ini eksplisit satu hakikat Yesus itu, Pak. menciptakan. Maksud saya begini. Di Bapak itu mana? mencipta Di mana? dengan berfirman kan? Dengan kuasa Bapak kan firman. bukan Tuhan Yesus, menciptakan kan? alam semesta. Iya, di situ Bapak yang menciptakan, bukan Yesus, Mube. Sejak kapan Yesus menciptakan? Yesus itu lemah. Gimana sih? Aku tidak berkehendak atas diriku sendiri, melainkan aku berkehendak melalui Bapak yang telah mengutus aku. Gimana sih ceritanya? Kau itu nggak paham Bible sendiri. Saya paham tentang Oke. Anda tidak mau Berarti mendengar yang jawaban. saya ucapkan ini benar atau salah? Karena itu ada di dalam Bible. Oke. Apa ucapan? Aduh. Oke, Aku saya tidak bisa selesaikan dulu berbuat Bang apa-apa Ipan. kecuali dari Bapak. Oke, lanjut Ustaz. Itu Saya selesaikan artinya sedikit, bahwa Bang Yesus Ipan. itu satu hakikat dengan sang Bapa. Artinya Yesus satu kehendak dengan sang Bapa. Selesai. Apalagi? Oke, yang saya tanyakan di sini, Bang Zuma, yang saya Pertanyaan tanyakan muda kok yang mana? mencipta di sini, sabar. Yang mencipta di sini Yesus atau Allah? Tidak, Pak Felix, buka aja 1 Korintus 8 ayat 6. Coba. Oke, saya tanya jujur aja, yang Jujur, mencipta saya di jujur. sini Yesus Yesus atau Allah? dari- Oke. Iya, yang Oke, mencipta di sini. saya Allah ulangi lagi Bapa. bertanya, Oke. yang mencipta di sini Yesus atau Allah? Silakan. Yesus atau Allah? Di Yang sini, mencipta saya baca di ulang situ ya. Yesus atau Allah? Bapa ini nih. Namun bagi kita. Yang saya tanyakan, yang mencipta di saya sini Yesus terangkan atau ulang. Allah? Saya baca ini. Namun bagi kita Yang hanya mencipta di ada situ satu siapa? Allah saja, yaitu Bapa. Nah, yang saya tanyakan, yang saya diam dulu, tanyakan, saya baca ulang dulu. yang mencipta di Namun situ bagi Allah kita atau hanya Yesus? Ada satu Allah saja. Ini. Kalau Anda tidak Felix, jujur, saya turunkan. Felix. Oke, kalau Anda Felix. tidak jujur, saya turunkan. Ini. Yang mencipta di sini Yesus atau Allah? Saya akan jawab. Yang Allah saya, mencipta silakan. di sini. Yang mencipta Allah yang itu, mencipta. Sekarang yang saya tanya, mencipta Kamu Yesus. Allah mencipta dengan apa? Diam dulu. Allah Diam mencipta dulu dengan kau, diam apa? dulu. Oke. Kalau Islam itu jelas. Ya, kalau Ya. Islam jelas yang menciptakan hanya Allah. Iya, Walladzi dia mencipta dengan khalaqalakum apa? dialah Allah. Ya, dia mencipta dengan apa? Inna fi khalqis samawati. Kamu diam Iya, dulu. Allah Inna fi mencipta khalqis dengan sama dialah. Oke. Allah Ini mencipta selesai dengan satu apa? ya. Tidak, Sabar. Allah Jangan mencipta- ke situ dulu. Kamu diam dulu. Jangan ke situ dulu. Kita fokus saja. Allah Yang mencipta mencipta dengan apa? siapa? Saya tanya dulu, tidak, Allah. saya tanya Yang dulu. mencipta Allah mencipta Yesus dengan atau apa? Allah? Saya. Allah Oke. mencipta dengan apa? Yang mencipta di sini. Sabar. Yang Allah mencipta di sini mencipta Allah dengan atau apa? Yesus? Saya tanya dulu, Oke. Allah mencipta Allah dengan men- apa? Oke. Kau muter-muter Mube, kau dengerin Tidak, Mube. aku nanya Jangan dulu, ke sana Allah dulu. mencipta dengan Tidak, apa? tidak Sabar, apa. Sabar. Allah Jangan ke mencipta sana dengan firman, dulu. Oke, Tidak. sabar. Allah Diam mencipta dulu. dan berfirman, Sabar. betul? Sabar. Kamu turun aja. Oh, Ini. diturunkan Kang. Oh, diturunkan Kang. Iya, jujur aja kenapa yang mencipta di situ Yesus atau Allah? Jujur kenapa? Kan harus dia jujur, Yesus atau Allah, supaya kita dapatkan poinnya. Nah, mencipta Begini, dengan apa? begini. Saya tahu. Begini, Ustaz. Jadi Sabar. begini, Sabar dulu. Ya, jelas Allah itu mencipta dengan firman. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya ya ketika Allah menghendaki sesuatu maka dia akan cukup mengatakan kum fayakum, sama dengan Yesaya 55 nomor 11. Apabila Allah menghendaki sesuatu maka dia berfirman dan tidaklah kembali dengan sia-sia firman itu sebelum menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Allah.
Dalam Mazmur 33 nomor 9 dikatakan, apabila Allah menghendaki sesuatu maka dia berfirman, maka jadilah itu. Saya tahu juga itu. Saya bisa membahas dalam Al-Quran, dalam sudut pandang Al-Quran dengan Bible. Cuma kita selesaikan dulu. Yang mencipta di sini Yesus apa? Allah. Supaya teredukasi. Tapi dasar Ya. Kristen, Oten, Saya jelaskan, Longor, saya jelaskan, yang Felix. kedua, Oon. Ya. Saya jelaskan. Silakan Felix. Pastor Loading atau Bang Ipan. Oke, selesai saya sudah selesai. Satu. Jangan koyok, jangan kejang-kejang. Sebentar teman-teman, saya ambil alih dulu teman-teman. Saya ambil alih dulu teman-teman. Sabar. Umat Islam bertanya 1 juta. Sabar teman-teman. Ya. Sabar dulu ya. Singkat saja ya. Oke, sabar dulu teman-teman supaya tidak berebutan ya. Mungkin saya monitor Bang Loading. Silakan semua Islam bertanya 1 juta. Saya menjawab. Sebentar dulu saya jawab. Iya. Dikit aja. Ya, oke. Jadi, Buat teman-teman Muslim, tolong jangan dipotong ya. Buat kita prioritas dulu ke Bang Loading yang hadapi. Ya. Islam bertanya. Silakan. Kalian udah ditakdirkan Allah untuk bertanya. Silakan. Dia bilang tadi firman Allah. Jangan dulu naikkan ini si Muba ya. Jangan dulu naikkan si Muba ini. Dia ngomong aja. Ini kita butuh yang teratur. Diam aja, kau nggak tahu apa-apa, kau ngutip kita. Sudah. Ayo. Silakan. Sekarang waduh. Ada aja kau. Nggak ada sini kayak ular kejepi pintu kau. Ayo silakan. Si Timothy ini ngapain Timothy? Sudah. Kita butuh anunya. Ya, Bang Riyandi dari pendeta ya. Bang Riyandi ini salah satu pendeta. Ya, silakan dengan Pastor Loading. Silakan Bang Pastor. Teman-teman jangan dipotong ya. terhadap pertanyaan tadi itu, siapa yang mencipta? Yesus menciptakan. Ya betul, Yesus menciptakan. Tapi pada saat penciptaan Yesus masih dalam bentuk firman. Firman bersama-sama dengan Bapa gitu, belum jadi manusia. Jadi Yesus ini kan sebenarnya Yesus ini sebelum prainkarnasi itu, sebelum Yesus menjadi manusia itu, dia adalah firman yang kekal bersama-sama dengan Bapa gitu kan. Nah saat itu, saat itu dia menciptakan dalam bentuk firman itu gitu. Lalu kemudian firman itu menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria yang kita kenal Yesus. Jadi kadang-kadang teman-teman Muslim itu hanya melihat Yesus ketika setelah dilahirkan oleh Maria saja, tapi tidak bisa melihat Yesus sebelum itu, sebelum menjadi prainkarnasi itu, yang firman yang bersama-sama dengan Bapa itu, yang saat mencipta itu bersama firman itu yang mencipta begitu bersama-sama dengan Bapa. Nah, di situ dalam Perjanjian Baru Yohanes 1 ayat 3 ya, di situ jelas dikatakan bahwa firman itu mencipta. Tanpa dia tidak ada satupun yang ada dari yang telah dijadikan. Itu Yohanes 1 ayat 3 dan Yohanes 1 ayat 10. Itu jelas sekali itu. Bahwa Yesus adalah pencipta. Yesus adalah pencipta itu sendiri. Oke, Pak. Nah, tapi Pak. Berarti tadi hanya itu tadi. Lanjut. Jangan melihat Yesus. Lanjut. Jangan melihat Yesus yang kita lihat sebagai secara fisik saja gitu, yang ada manusianya. Tapi Yesus yang sebelumnya juga. Karena Yesus itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Nah, itu dalam berapa Yesus mengatakan kepada dalam satu doanya kepada Bapa, dia mengatakan, permuliakanlah aku seperti aku di hadiratmu sebelum dunia diciptakan. Jadi Yesus itu sudah ada di hadirat Bapa sebelum dunia diciptakan dalam bentuk firman itu tadi gitu. Itu ya jawabannya ya. Kalau yang saat apakah siapa yang menciptakan? Riyandi, ya pelan-pelan dulu Pak Riyandi. Ganti-ganti kalau ngomong Pak Riyandi. Kan di sini hanya kita berdua. Nggak usah. Ya. Silakan. Begini Pak Riyandi, saya mau tanya sama Pak Riyandi dulu. Kalau menurut Pak Riyandi firman itu apa? Firman itu logos, sebenarnya logos itu pengetahuan, logika Allah. Iya, apa itu? Apa? Jadi firman itu bukan perkataan. Itu pengetahuan. Jadi begini, ada dua hal, ada firman dan rema dan logos ya. Jadi itu adalah logos itu adalah pengetahuan, logika Allah gitu. Kalau yang perkataan itu suara misalnya suara saya itu rema itu. Tapi Yesus itu adalah logos dalam bahasa Yunani-nya. Itu pengetahuan Allah, logika Allah gitu. Itulah rema firman. sama logos sama atau tidak? Mungkin maknanya sama atau tidak? Enggak sama. Kalau rema itu kata-kata suara Allah gitu kan. Jadi gini, mungkin dalam Islam itu mungkin yang ada istilahnya kalam dan kalimatullah mungkin. Kalau kalimatullah itu berbeda, itu sabar, tidak. Pak. Kalam itu kan kejauhan Pak, Pak. Kalam Satu-satu ngomong Pak. Sebentar, kalam itu mungkin kata-kata Allah, saya nggak tahu ya, tapi kalimatullah itu. Jadi logos itu kayaknya sama dengan kalimatullah gitu. Kalam itu sama dengan kata-kata Allah. Bentar kita pakai data. Salah ya, kita pakai data daripada cuma logos itu asal bunyi kan.
Bentar. Logos itu ya. Satu-satu, Pak. Jadi Yesus itulah logos. Logos yang kemudian menjadi manusia gitu. Iya, Silakan. bentar satu-satu. Ya. Silakan. Tadi Anda mengatakan bahwa logos dan rema itu beda ya. Hmm. Oke, bentar ya. Ini saya besarkan biar enak kita. Nah. Ini Yohanes 17:8 ya. Di sini juga kan ada firman, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada. Ini Yohanes 1 nomor 1. Oke, kita lihat sama atau tidak? Firmannya kita buka. Nah. Oke, baik ya. Jadi gini. Bentar Pak, ya, bentar, teman-teman, ganti-ganti Pak. Sabar dulu. Kita lihat di sini ya. Ini firmannya. Ini firman logos ya. Logos. Apa maknanya dari logos ini? Coba kita lihat di sini. Firman perkataanku, kata-kata ya. Itu ya yang di logos ya, perkataannya. Perkataan ini yang logos. Coba kita buka yang di rema Pak ya. Sama atau tidak? Nih, Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku kan. Nah, di sini kan ada firman. Firman di sini Anda katakan tadi rema. Ya, betul rema. Kita lihat maknanya sama atau tidak. Biar tidak ada penipuan publik, Pak ya. Biar tidak ada penipuan publik di sini. Gitu. Bentar. Biar Anda bisa mempertanggungjawabkan. Nah, perkataan Anda. Ini kan rema. Ya, ini rema nih. Nih. Tetap sama Pak. Sama dia. Firman. Perkataan. Kata-kata. Apa. Mana logika Pak? Ini sama. Firman rema. Ini firman rema ya. Ini rema ya teman-temannya. Ini rema. Yang mendengar Ini kalimat rema. Nah. salam yang Ini logos. disampaikan dari Nah. Coba Anda buktikan sama saya melalui data bahwa firman itu adalah logikanya Allah. Anda buktikan sama saya. Jangan Anda asal congor, tidak boleh Pak. Karena di sini kita berdiskusi dengan data, penuh edukasi dengan orang yang menonton Pak. Jangan Anda main-main dengan ilmu tipologi, tidak boleh Pak. Silakan Pak. Bukan tipologi, tapi logos itu logika. Iya, silakan. Gitu loh. Ini bahasa-bahasanya. Iya, coba. Jadi Oke. yang membedakan rema dengan logos itu artinya pengetahuan, logika Allah gitu kan. Rema itu suara yang disampaikan. Rema itu adalah suara, kata-kata, suara. Ketika mengeluarkan firman itulah rema gitu. Ketika itu suara yang keluar Mana? itu rema. Anda buktikan. Dengar dulu Nah, Pak. Anda buktikan sama saya bahwa firman logos ini adalah logikanya Allah. Ini saya sudah buka loh. Loh kan itu sudah jelas sekali logos itu kan silakan kamu lihat di apa kamu bahasa Yunani ya. Ini Itu kan kamu sendiri buat oleh nggak Ini, jelas Pak. lah kamu sehingga ini nggak jelas ini. Jadi gini, saya jelaskan ini itu nggak ya tentang jelas. logos itu. Saya Tidak sudah jelaskan jelas Alkitab sabda ini. lebih singkat lagi, lebih konkret tadi tentang bagaimana membedakan dengan Islam misalnya. Logos itu kayak kalimat tula gitu loh. Jadi kemudian kau diam dulu di situ. Kau buktikan sama saya kan pakai data. Kau buktikan sama saya kalau logos ini adalah logikanya Tuhan. Ya. Jangan kau takia Korintus. Saya pakai data loh. Katanya kau seorang pendeta. Kau ini sebenarnya pendeta atau pendusta? kok masa-masa Kita pakai data begini loh. enggak ini itu tidak penting membahas ini. Jadi logos ini masalah ini. Jadi logos itu semua orang memahami itu, semua orang bisa memahami itu gitu loh. Kecuali orang-orang yang tidak punya pengetahuan saja. Jadi logos itu logika. Itu kan logosnya jelas sekali bahasa itu. Logos itu logika gitu loh. Jadi logika Allah gitu kan. Pengetahuan Allah gitu. Kalau kamu lihat Pusing nggak kau? Pusing nggak kau? Iya, Yusuf. Dari mana? Protestan, Katolik, Ortodoks atau dari mana? Ya Pak Ustadz, saya di sini kan Protestan ya. Di sini saya mau uji Pak Ustadz ya. Ya kita diskusi dengan baik, jangan saling kitman gitu ya. Oke. Ya sampai di mana Silakan. kemampuan Pak Ustadz itu ya. Ya, Iya. benarkah apa yang diikuti Pak Ustadz atau apa yang diikuti saya? Kita ngobrol santai ya. Saya mau tahu pengetahuan Iya, Pak Ustadz iya. sampai di mana ya, gitu ya.
Iya, Ya, iya, iya. ya di sini tadi judulnya aku lihat tadi ya berbicara tentang Yesus ya Yesus berbicara tentang Tuhan ya berbicara tentang Iya. Tuhan kita mencari Tuhan siapa yang benar ya pencipta siapa yang benar ya yang benar-benar ada bukan iming-iming ya ya di sini kita uji ya semampu mana kita mengetahui mana yang benar mana yang karangan-karangan manusia ya jangan saling git-git ya gitu yang satu ngomong yang satu diam ya biar enak biar orang di bawah juga dengar ya biar jelas ya jangan saling Kau ngomong apa sih potong-potong Yusuf? gitu. Kau ngomong apa sih Yusuf? Iya, iya, ya Allah ya Rabbi. Jadi Pak Ustadz dengar suara saya nggak dengar suara saya jelas nggak Pak Ustadz Iya, dengar, saya dengar. Iya, silakan kita jadi diskusi gini apa? ya Silakan. Kau mau Pak mau apa? Ustadz Silakan, ya silakan. di sini kita ngomong, saya yang ngomong, Pak Ustadz diam, Pak Ustadz ngomong, saya diam ya, biar kita tahu ya kau temanya nggak kan mengenai Tuhan, jelas. Tuhan ya kita cari Tuhan siapa yang benar ya, Tuhan siapa pencipta, Iya, ya, silakan, Tuhan siapa silakan. benar-benar Iya, ada, silakan kau bukan ngomong. karangan-karangan ya gitu, oke. Iya, iya, silakan. Oke, silakan. Iya, silakan. Kau jabarkan siapa Yesus? Ya oke ya Bang ya, Pak Ustadz ya di sini, ya Pak Ustadz yang ngomong duluan apa saya yang mau ngomong duluan ini? Iya, silakan. Kamu jelaskan apa siapa Yesus? Oke ya udah ya saya jelaskan sedikit aja langsung ditanggapi sama Pak Ustadz ya biar kita enak ngobrol jangan gini-gini ya jadi ya kita berbicara Yesus ya Yesus itu adalah ya bagi saya itu Yesus itu adalah firman yang hidup ya firman itu ya dan Yesus itu utusan ya utusan ya firman yang diutus ya jadi firman itu ya menjelma menjadi manusia ya jadi kemanusiaannya itu dia lahir dari seorang perawan Maria ya gitu ya sesuai keyakinan saya keyakinan saya ya tapi kalau kita berbicara tentang pencipta langit dan bumi ya firman itu ya yang kekal berdiam di dalam diri Bapa itu ya sebelum dunia dijadikan dia sudah ada ya gitu ya. Jadi oleh karena dia segala sesuatu dijadikan ya. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang dijadikan ya. Dan mungkin Pak Ustadz juga tahu ya. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan berfirman ya. Pasti Pak Ustadz juga tahu ya. Tanpa berfirman itu tidak ada yang jadi ya. Jadi segala sesuatu itu diciptakan Allah itu lewat berfirmannya itu ya. Kenapa harus berfirmannya itu ya? Karena Allah itu berfirman. Makanya berfirman itu Allah. Yesus itulah firman itu ya. Jadi Allah itu berfirman, maka jadilah sesuatu. Firman itu mana? Yesus ya. Yesus itu sebelum Iya, kau menjadi terputar manusia dari itulah tadi dengan firman. Iya, iya, sudah. Oke, ya, sudah. Tadi kau oke, bilang Yesus Pak itu Ustadz adalah lanjut, Pak firman yang Ustadz hidup lanjut, ya. Oke, tadi kau Oke, bilang Pak Yesus Ustadz itu lanjut. firman yang hidup ya. Oke ya, Yesus itu firman, bukan Yesus itu adalah firman yang hidup yang menjelma menjadi manusia. Oke, Dengar oke, nggak? oke. Firman yang Iya, hidup. iya simpel. Iya simpel. Tadi kau katakan Yesus itu adalah firman yang hidup ya. Sepakat nih. Lanjut ya, firman yang hidup. Oke. Nah, lanjut. Oke, siap. Oke, ya. Yang mati di kayu salib siapa? Oke, itu adalah ketuhanan Yesus ya. Yang mati di kayu salib siapa? Kemanusiaan Yesus. Katanya Firman yang hidup kok menjadi- mati. Gimana kau ini? Dengar dong. Katanya Oke, hidup lanjut dulu. tadi. Lanjut dulu ya, kita jangan ini ya, jangan. Tadi kau mengatakan Yesus adalah firman yang hidup. Yang mati di kayu salib kau bilang Yesus. Jadi dia hidup atau mati? Ya diam saya jelaskan bentar langsung Pak Ustadz jawab lagi ya biar enak ya. Jadi gini ya. Yesus kan udah jelas dalam Yohanes mengatakan bahwa dia firman menjadi manusia otomatis kemanusiaannya itu sama seperti kita ya jadi gitu ya. Jadi udah jelas ya. Berarti yang mati di tiang kayu salib itu adalah kemanusiaan Yesus udah jelas ya. Oke Pak Ustadz lanjut. Coba dari mana kau bisa menyimpulkan kalau Yesus itu ada kemanusiaan, ada ketuhanan? Dari mana datanya kau bisa mengutip itu? Coba. Oke ya. Di dalam Yohanes ya Yohanes 1 ayat 1 ya. Yohanes 1 ayat 14 itu dia mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia ya berarti otomatis ya. Jadi tadi Pak Ustadz mengatakan firman itu adalah perkataan segala macam itu. Saya bertanya Pak Ustadz, Alkitab itu Bible itu dituliskan dengan bahasa aslinya bahasa Indonesia apa bahasa apa gitu ya. Jadi Pak Ustadz nggak boleh ngarang-ngarang data juga ya. Ya.
kita berbicara tentang bahasa dulu ya. Kita berbicara tentang bahasa aslinya dulu ya. Jangan kita ke bahasa Indonesia bro ya. Bahasa aslinya dulu ya. Itu dalam bahasa Yunani. Logos berarti dalam bahasa Yunani ya. Logos itu buka aja di dalam bahasa Yunani asli ya. Logos itu dalam bahasa Yunani artinya itu ada pikiran, perkataan ya. Jadi pikiran berarti tentang logika juga ya. Jadi jangan ngarang-ngarang juga. Di mana datanya? Kau open cam, tunjukkan data. Saya sudah undang tuh. Ayo, silakan. Kau tunjukkan bahwa logos itu adalah pemikirannya Allah, pemikirannya Tuhan. Ayo, biar tidak menjadi penipuan publik kan. Apalagi suara kamu mirip-mirip pendeta Esra Suro begitu kan. Nanti jemaat rasa tertipu begitu. Coba kau, sudah saya undang itu. Jangan, kalau ngomong itu jangan pencet-pencet hidung lah. Begitu, mentang-mentang roh Tuhan ada dalam hidung saja kalian pencet-pencet. Coba. Sudah saya undang tuh, buka. Apa gelap di situ? Sudah. Ya. Jadi ini ya, ini dalam bahasa aslinya ya. Itu dalam bahasa Yunani ya. Ini logos ini ya. Logos ya, ini ya. Dalam bahasa Yunani ya, Bang ya. Ya, Pak Ustadz ya, logos ya. Ya. Berarti dia itu artinya itu Bang, ucapan, pikiran, alasan, prinsip ya, pikiran ya. Ya, pikiran ya. Jadi itu Oke. Oke, baik. Karena punya data saya terima. Berarti ketika kita bergeser ke Yohanes 1:14, di situ firman itu telah menjadi manusia. Saya mau tanya sama kau dulu ya. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Nah, firman dan Tuhan ini bisa berpisah atau tidak? Ya, oke Pak Ustadz ya. Saya jawab ya. Tadi Pak Ustadz ya. Ya, jadi firman yang menjadi manusia ya sesuai di dalam Yohanes ya. Yohanes 1 ya. Firman dan Tuhan bisa berpisah atau tidak? Firman dan Tuhan bisa berpisah atau tidak? Itu. Firman dan Tuhan bisa berpisah atau tidak? A bisa, B tidak. Oke ya. Ya, firman dan Tuhan itu ya untuk berpisah secara kemanusiaannya, dagingnya berpisah dengan keilahiannya ya gitu. Jadi poinnya firman dan Tuhan bisa berpisah. Dengar ya, tidak bisa berpisah, tapi untuk ilahi dan kedagingannya bisa berpisah gitu. Iya, biar saya catat dulu. Poinnya di mana ini? Firman dan Tuhan ini pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman dan Allah bisa berpisah atau tidak? Biar saya catat di sini. Oke ya, firman dengan Allah tidak bisa berpisah ya. Tetapi firman yang menjadi manusia, kedagingan bisa berpisah gitu. Oke. Bagaimana bisa berpisah atau tidak ini? Biar saya catat ini. Kan tadi Pak Ustadz tanya bahwa firman dan Allah itu bisa atau tidak. Saya bilang firman dan Allah tidak berpisah ya. Tetapi firman yang menjadi manusia yang udah biasa seperti kita, manusia biasa kedagingan, ya otomatis dia pisah juga. Tapi ilahinya tidak bisa pisah gitu. Ketika kita bergeser ke Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Allah menjadi manusia atau tidak? Ya, oke. Allah tidak bisa menjadi manusia. Perkataan Allah yang menjadi firman itu yang menjadi manusia. Baik, sebentar. Iya, baik, sebentar. Ketika firman itu telah menjadi manusia dan Allah tidak menjadi manusia, berarti sini sudah jadi dua identitas kan? Ada firman yang jadi manusia dan ada Allah yang tidak jadi manusia, betul? Bukan begitu bro. Apakah perkataan Pak Ustadz bukan itu Pak Ustadz yang ngomong? Iya, perkataan saya memang saya, tetapi perkataan ya itu berarti begini, Pak Ustadz ngerti. perkataan saya dengar dulu. Dari sini kan suara Pak Ustadz juga gitu. Ini saya kasih analogi sama kamu begini, ini kalau kau tidak paham lagi bagaimana. Begini. Perkataan saya adalah saya sendiri. Ketika perkataan saya itu sudah menjadi rokok, apakah rokok ini saya atau bagian daripada saya? Oke ya. Iya, tetaplah perkataan Allah berarti ya itu Allah perkataannya. Kan perkataan Pak Ustadz pastilah itu kemanapun saya tidak tanya itu. Perkataan ya. Saya punya kata-kata nih. Ya, Yusuf, saya punya kata-kata nih. Ketika perkataan saya itu sudah menjadi rokok, apakah rokok ini saya atau bagian daripada saya? Oke. Bagian daripada Pak Ustadz. Karena itu adalah berawal dari perkataan Pak Ustadz. Sabar.
Oke. Ketika firman Allah telah menjadi manusia, manusia ini bagian daripada Allah atau Allah itu sendiri? Ya, itu adalah bagian dari Allah, bukan Allah sendiri tapi bagian dari Allah. Oke. Ya, karena perkataan Berarti Allah. ada bagian dari Allah, berarti ada bagian dari Allah yang menjadi manusia dan ada Allah. Betul kan? Lanjut. Betul kan? Oke. Betul. Nah, bagian daripada Allah yang menjadi manusia dan Allah ini, nah antara dua ini siapa yang Tuhan? Ya, kalau menurut saya, kalau saya Tuhan saya itu Bapak yang di sorga, ya Yesus juga Tuhan saya karena saya taklukkan diri kepada saya. Iya, kepada berarti Dia. bagian daripada Allah, dengar bagian daripada Allah yang menjadi manusia dan Allah ini, antara dua ini siapa yang Tuhan? Ya, kalau menurut saya Tuhan itu dua-dua itu semua karena satu hakikat. Menurut Ya saya sudah, berarti dua-dua Tuhan kau semua. dua kan? Dua kan Ya, Tuhan kan? tapi satu hakikat ya, itu. Berarti Tuhan dua kan? Sepakat dulu nih, baru kita lanjut. Ya, iya. Dua. Ntar jadinya saya jelek, ntar jadinya saya ya. Jadi ya Yesus Tuhanku, Astagfirullah. Bapa di surga Tuhanku yang pencipta langit dan bumi, ya satu hakikat ya. Berarti dua kan? Tuhan kamu dua kan? Ya oke Tuhan aku Sepakat dua. dulu. Iya, sepakat Tuhan aku dua. Oke, Tuhan kamu dua. Tapi satu Ya. hakikat. Yang ya. mana yang Tuhan penciptaan? Yang mana yang pencipta langit dan bumi? Yang mana? Ya, Bapa di surga yang tidak bisa dilihat kecuali anak tunggal Allah yang menyatakan dirinya. Berarti itu Allah yang benar. Oke, Bapa di sorga. Oke, berarti Oke. Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Bapa yang di sorga ya? Menciptakan lewat firman-Nya itu. Oke, Nah, lanjut Ustaz. Kalau Yesus ini Tuhan apa? Yesus ini Tuhan apa? Tuhan jadi-jadian atau Tuhan apa? Yesus ya, Yesus adalah perkataan ya. Yesus turun ke dunia. Ya Allah. Manusia itu wajib taat tunduk kepada berat itu dipertuhankan. Dipertuhankan Yesus. Lanjut, yang karena lain mau kami lanjut. wajib Masuk, Bang mempertuhankan Ivan mau Dia. masuk, silakan. Iya, Orang stres ini. Kau jangan bodoh karena Kristus gitu. Kau jangan jadi Yeremia 4:22. Nggak bisa menjelaskan definisi Tuhanmu. Dari tadi muter-muter gak jelas konsepnya. Nggak ada ketegasan sama sekali. Yesus ini manusia atau Tuhan, gitu loh.